Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang manajemen logistik pada pelayanan kesehatan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pelayanan kesehatan itu merupakan sebuah tempat untuk menghasilkan jasa ya. Jadi produk dari pelayanan kesehatan itu berupa jasa. Jasanya itu kan pada pelayanan kesehatan berarti dia bisa menangani atau mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat, sehingga produk tersebut tidak dapat disimpan. Bagaimana kita bisa menyimpan jasa ketika merawat orang, bagaimana kita bisa menyimpan jasa ketika istilahnya mengobati orang. Jadi jasa atau produk yang dihasilkan oleh pelayan kesehatan itu tidak dapat disimpan. Kemudian produknya juga tidak dapat diperhitungkan. Kita tidak bisa menghitung seberapa banyak jasa yang diberikan gitu ya. Kemudian juga sikap lain atau sifat lain dari pelayan kesehatan juga memiliki aspek kegawat daruratan. Kemudian juga adanya aspek fluktuasi dari demand atau kebutuhan. Jadi kebutuhannya setiap waktu itu berbeda-beda tergantung dari banyaknya jumlah pasien yang berkunjung ke pelayanan kesehatan. Apabila jumlah pasiennya banyak, maka demand-nya itu meningkat. Apabila jumlah pasiennya sedikit, maka demand-nya juga menurun, seperti itu ya. Kemudian logistik pada pelayanan kesehatan itu merupakan suatu supporting atau pendukung dalam sistem manajemen logistik ya. Berikutnya, ruang lingkup dari manajemen logistik pada pelayanan kesehatan, bahwa kita harus tahu terlebih dahulu logistik dari pelayanan kesehatan itu bisa berupa persediaan material, ya, bisa berupa bahan atau barang, termasuk di dalamnya tuh ada stok, kemudian material, kemudian supply dan inventaris. Nah, bahan operasionalnya itu bisa berupa bahan-bahan farmasi seperti obat, reagen, gas medik. Kemudian bahan non farmasi itu bisa seperti gizi itu bisa berupa makanan-makanan ya untuk kebutuhan pasien maupun pegawai. Kemudian ada gas untuk memasak, kemudian ada alat tulis kantor, alat rumah tangga, linen itu seperti spray atau selimut yang digunakan oleh pasien, kemudian bahan-bahan cadangan yang lain. Kemudian selain itu ada karakteristik dari pelayanan kesehatan. Jadi ada berbagai macam karakteristik dari pelayanan kesehatan. Yang pertama adanya pelayanan individual. Jadi ini berdasarkan masing-masing kebutuhan individu. Jadi pelayanan yang diberikan berdasarkan masing-masing kebutuhan pasiennya ya. Jadi apabila pasien itu kan memiliki keluhan atau jenis penyakit yang berbeda-beda, maka pelayanan yang diberikan itu juga pasti berbeda-beda. Tindakan yang diberikan itu berbeda-beda dari setiap pasien. Kemudian ada yang disebut pelayanan otonomi provider atau berdasarkan pada tergantung pada masing-masing pemberi layanan. Dalam hal ini misalkan dokter ya, jadi dokter itu memiliki ketergantungan atau selera untuk bisa memberikan obat itu berbeda-beda antara dokter yang satu dengan dokter yang lain, sehingga jenis obat di masing-masing rumah sakit itu berbeda-beda, bisa sangat bervariasi, atau jenis obat yang diberikan antara dokter yang satu dengan dokter yang lain untuk menangani penyakit yang sama itu bisa berbeda-beda, tapi intinya tujuannya adalah sama-sama untuk menyembuhkan penyakit tersebut, seperti itu ya. Kemudian ada pelayanan padat karya dan padat teknologi. Jadi faktor emosi pemberi dan penerima layanan itu bisa berbeda-beda ya, tergantung misalkan dari pemberi layanan itu sedang menghadapi kondisi di mana pasiennya sangat banyak ya, sangat padat, sedangkan SDM-nya atau tenaganya itu terbatas, sehingga itu bisa mempengaruhi bagaimana kualitas dari pelayanan yang diberikan kepada penerima. Begitupun kondisi penerima ketika dia sedang benar-benar merasakan rasa sakit yang luar biasa ya, dia bisa sangat merasa sensitif dan emosional, sehingga dia bisa merasa menerima pelayanan yang mungkin kurang baik gitu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ada ini beberapa tahapan dari manajemen logistik. Yang pertama itu
harus adanya kemampuan manajemen ya, manajemen dari SDM yang ada pada pelayanan kesehatan. Jadi harus masing-masing SDM tuh memiliki rasa memiliki dari bahan atau barang yang dia gunakan ya. Kemudian masing-masing SDM memiliki kesadaran akan nilai dari barang yang digunakan. Misalkan barang ini mahal, susah didapat, seperti itu. Jadi ada kesadaran ketika menggunakan agar bisa menjaga dan merawatnya. Kemudian juga harus ada biaya atau anggaran untuk dapat membeli atau mengadakan barang ataupun bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian harus ada sistem akuntansi dan informasi agar manajemen logistik yang ada di dalam pelayanan kesehatan itu bisa berjalan dengan baik. Dan juga harus fokus kepada pelanggan ya. Jadi juga harus fokus kepada kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Nah, selain itu, selain kemampuan manajemen juga harus memperhatikan unsur-unsur ketepatan kegunaan dan ketepatan waktu, sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas gitu ya, sehingga pelayanan logistiknya juga dapat berkualitas, bisa mendapatkan pendapatan yang optimal dan bisa mengeluarkan atau memiliki pengeluaran yang minimal ya. Jadi tujuan dari manajemen logistik itu kan harus adanya pengeluaran seminimal mungkin dan memiliki pendapatan yang optimal seperti itu ya. Sehingga tadi harus memperhatikan unsur-unsur seperti ketepatan guna dan waktu, kemudian ada unsur-unsur kemampuan manajemen yang baik dari setiap SDM-nya seperti itu. Kemudian berikutnya, jadi minggu lalu sudah sekilas dijelaskan tentang beberapa fungsi dari manajemen logistik. Di antaranya ada fungsi perencanaan. Nah, dalam merencanakan logistik ya pada pelayanan kesehatan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus memperhatikan kondisi lapangan ya. Misalkan kalau di rumah sakit berarti memperhatikan berapa banyak sih jumlah pasien yang berkunjung setiap harinya, seperti itu. Kemudian memperhatikan juga harga dari masing-masing kebutuhan. Harga obat itu sekarang sedang berapa, harga bahan makanan berapa, harga peralatan itu berapa. Kemudian juga harus memperhatikan pegawainya, bagaimana SDM-nya ya. Kemudian juga harus memperhatikan stok atau persediaan dari bahan maupun barang-barang yang sudah ada. Nah, dari lapangan ini kita bisa juga membuat suatu tahapan seperti analisis dari pencapaian target. Apakah terkait pasien ini ya, apakah pasien ini setiap harinya sudah mencapai target kunjungannya gitu atau masih kurang. Kemudian juga bisa melakukan evaluasi pasar. Kita bisa membandingkan harga antara di tempat A dan di tempat B itu lebih murah yang mana, seperti itu. Kemudian juga melakukan evaluasi kinerja dari pegawai. Apakah pegawai ini sudah memiliki kinerja yang baik atau belum? Dan harus memeriksa stok dari barang-barang yang sudah ada. Kita harus mengecek apakah barang yang masih tersedia itu sudah kadaluarsa atau belum, kondisinya itu masih bagus atau sudah rusak, seperti itu ya. Sehingga kita bisa melakukan upaya perencanaan strategi atau strategi perencanaan atau yang sering disebut dengan Renstra. Yang pasti ketika proses Renstra ini kita harus mempertimbangkan bagaimana anggarannya ya, dan harus mempertimbangkan kebijakan dari direksi yang disesuaikan dengan visi atau misi dari instansi atau pelayanan kesehatan yang ada ya. Berikutnya yaitu metode dari perencanaan. Tadi adalah tahapan-tahapannya ya dari perencanaan. Nah, bagaimana cara perencanaan atau proses perencanaan itu? Jadi yang pertama adalah menyusun alokasi dananya terlebih dahulu ya. Kemudian kita membuat daftar kebutuhan apa saja kira-kira yang dibutuhkan, berapa banyak yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian juga kita memeriksa stok ya, stok barang yang masih ada atau yang masih tersisa. Kemudian juga
memeriksa bagaimana barang yang sudah diterima dan bagaimana pengeluarannya gitu ya. Jadi memeriksa apakah barang yang diterima dan dikeluarkan itu sama jumlahnya atau adanya selisih. Kemudian kita bisa membuat mensortir ya barang-barang yang sudah hilang atau barang-barang yang sudah kadaluarsa atau yang sudah rusak. Kemudian membuat suatu analisis berapa banyak sih rata-rata bahan yang digunakan per tahunan, dan kita juga bisa melakukan analisis dari tren kunjungan ya. Jadi setiap harinya tuh kira-kira berapa pasien yang berkunjung. Kemudian dari data-data tersebut kita bisa melihat bagaimana melakukan analisis dari penggunaan konsumsi ya. Jadi konsumsi dari bahan-bahan itu apakah setiap harinya itu semakin bertambah atau berkurang, ada perubahan, jadi berapa kebutuhannya gitu. Kemudian juga bisa membuat analisis epidemiologi, jadi kita bisa melihat berapa banyak kebutuhan barang-barang atau bahan-bahan itu dari data-data kunjungan, frekuensi ya, dan data-data penyakit-penyakit yang sering ada, sehingga kita bisa membuat reng-rengan kira-kira barang-barang yang dibutuhkan itu apa saja. Ya, berikutnya yaitu perencanaan penganggaran. Ya, jadi setelah kita mengetahui kira-kira barang-barangnya itu apa saja yang dibutuhkan, kita bisa melakukan perencanaan anggaran. Kira-kira berapa banyak jumlah uang yang harus dikeluarkan ya, karena prinsip dari manajemen itu kan kita harus meminimalisir pengeluaran dan harus mendapatkan istilahnya hasil atau keuntungan yang banyak seperti itu. Jadi harus dalam hal anggaran ini harus benar-benar diperhatikan agar bisa meminimalisir pengeluaran. Nah, apa saja yang diperlukan data-datanya, yaitu kita harus mengetahui berapa banyak penggunaan bahan habis pakai, kemudian berapa banyak penggunaan gas, kemudian harus membuat juga biaya terencana, kemudian adanya alokasi biaya untuk pemeliharaan, mengetahui bagaimana penggunaan dari alat tulis kantor, kemudian mengetahui seberapa banyak sih sebenarnya porsi dari pasien masing-masing. Kalau misalkan dikasih porsi yang sekian, apakah habis atau pasti itu sisa. Jadi agar bahan-bahannya itu tidak sia-sia atau tidak boros seperti itu ya. Kemudian seberapa banyak porsi dari karyawan. Yang pasti dari perhitungan ini kita juga harus memperhatikan harga terakhir dari bahan baku yang pernah dibeli. Kemudian kita juga memperhatikan berapa sih asumsi dari kenaikan harganya ya. Jadi kira-kira kalau ada kenaikan tuh kira-kira berapa persen kenaikannya dari harga sebelumnya. Kemudian persentase dari kenaikan pasien. Jadi itu yang bisa diperhatikan atau dipertimbangkan untuk dapat membuat suatu anggaran ya. Kemudian barulah kita bisa menyusun anggaran, kemudian besaran kontribusi dari unit, dan membuat skala prioritas kira-kira bahan-bahan apa yang benar-benar dibutuhkan segera atau harus diadakan ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, fungsi berikutnya setelah perencanaan, kemudian perencanaan anggaran, yaitu adanya pengadaan barang dan jasa. Tujuan dari pengadaan barang dan jasa yaitu untuk menjamin tersedianya barang dalam jumlah yang tepat dan berkualitas pada saat dibutuhkan. Nah, kemudian juga ada tujuan operasional dari proses pengadaan dan distribusi agar bisa berlangsung secara efisien dan efektif dengan biaya yang minimal. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa tujuan dari manajemen itu untuk bisa meminimalisir anggaran ya agar lebih efisien dan efektif. Kemudian tujuan keuangannya menjamin bahwa barang itu tidak hilang, tidak rusak, dan tidak digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian ada tujuan pengawasan dan pengendalian. Nah, prinsip dasar dari pengadaan barang ini yaitu adanya efisiensi, kemudian barang itu bisa efektif digunakan sesuai dengan fungsinya, kemudian terbuka ya, dilakukan
istilahnya itu transparan proses pengadaannya, kemudian bersaing, kemudian akuntabel, adil, dan tidak diskriminatif antara unit yang satu dengan unit yang lain ya. Berikutnya yaitu penyimpanan logistik ya pada pelayanan kesehatan atau dalam hal ini rumah sakit. Jadi apa saja yang disimpan, logistik yang disimpan yaitu bisa berupa barang-barang farmasi seperti obat-obatan ya. Kemudian bahan makanan, ada beberapa bahan makanan yang masih bisa disimpan tidak sekali habis seperti garam, gula, minyak, itu kan sifatnya awet ya. Kemudian alat tulis kantor dan alat rumah tangga itu juga sifatnya bisa disimpan. Kemudian linen itu seperti spray, selimut ya. Kemudian gas medis itu juga kan bisa di stok atau bisa disimpan ya persediaannya. Kemudian barang-barang ini juga harus diperhatikan unsur 5 tepat. Jadi penggunaannya itu harus tepat tempatnya, kemudian disimpan dalam tempat yang tepat, kemudian waktu penyimpanannya juga harus tepat, mutunya, kualitasnya itu juga harus tepat, jumlahnya yang disimpan itu juga harus tepat, dan nilainya juga. Jadi ketika menyimpan barang-barang logistik itu harus memperhatikan unsur 5 tepat ini, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, dan tepat nilai. Nah, berikutnya ada tujuan dari penyimpanan logistik ya. Tujuannya apa sih kita menyimpan logistik? Ya, kegiatan penyimpanan itu merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan agar menjamin tersimpannya barang dalam jenis mutu yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi memastikan bahwa barang-barang yang dibutuhkan itu ada gitu ya. Kemudian sistem penyimpanan sesuai dengan bagaimana macam barangnya, jenisnya, sifat, serta kemasan. Jadi disimpan sesuai dengan macamnya, misalkan peralatan dengan peralatan, obat-obatan dengan obat-obatan, kemudian bahan makanan dengan bahan makanan, tempatnya itu dibeda-bedakan, jangan semuanya dicampur jadi satu ya. Kemudian siap pakai bila dibutuhkan ya. Jadi tujuan dari penyimpanan itu ya agar ketika dibutuhkan itu barangnya itu sudah siap, sudah ready, sudah siap untuk dipakai. Kemudian tujuannya yang pertama menghindari barang habis, kemudian mengantisipasi kebutuhan mendadak, kemudian mengantisipasi gejolak harga. Nah, keuntungan melakukan fungsi penyimpanan yang pertama adalah untuk mengantisipasi keadaan yang fluktuatif karena sering terjadi kesulitan memperkirakan kebutuhan secara tepat dan akurat, untuk menghindari kekosongan bahan atau out of stock, kemudian untuk menghemat biaya serta mengantisipasi fluktuasi kenaikan harga bahan, untuk menjaga agar kualitas bahan dalam keadaan siap dipakai, untuk mempercepat pendistribusian ya. Kemudian berikutnya adalah proses pendistribusian. Pendistribusian itu proses menyalurkan barang-barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan ke unit-unit tertentu sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi dalam proses pendistribusian itu dibutuhkan seseorang yang berwenang dan bertanggung jawab mengenai kebenaran dan kewajaran permintaan bahan, baik mengenai jumlah, spesifikasi maupun waktu penyerahannya. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu. Kemudian dalam proses pendistribusian juga dibutuhkan seseorang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyetujui permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Jadi dalam proses pendistribusian itu harus ada seseorang yang bertugas tentang bagaimana cara menyalurkan bahan-bahan, berapa jumlahnya, spesifikasinya ya, kemudian juga harus mencatat kapan diserahkannya ya agar tidak terjadi pemborosan. Kemudian juga seseorang itu bertanggung jawab untuk menyetujui permintaan dan pengeluaran barang-barang dari gudang seperti itu. Nah, berikutnya ada fungsi penghapusan. Penghapusan itu adalah proses ya yang dilakukan untuk mengeluarkan dari catatan-catatan
barang-barang yang sudah rusak, kemudian barang atau bahan yang tidak dapat didaur ulang, kemudian barang atau bahan yang sudah kadaluarsa, kemudian barang atau bahan yang hilang karena bisa jadi dicuri, ya. Kemudian penghapusan juga bisa dilakukan dengan cara memusnahkan barang-barang dengan cara dibakar atau dipendam atau ditanam, ya. Misalkan sudah kadaluarsa, sudah rusak, bisa dilakukan pemusnahan atau dijual atau dilelang, ya. Bisa jadi ketika barang-barang itu masih bisa digunakan, ya bisa jadi dilakukan pelelangan atau dijual lagi, ya. Kemudian rumah sakit, jadi di sini salah satu pelayanan kesehatan contohnya adalah rumah sakit. Nah, rumah sakit ini merupakan suatu instansi yang menghasilkan produknya itu berupa jasa, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Jenis produk jasa di rumah sakit pada umumnya adalah jenis produk yang tidak disukai konsumen, karena konsumen yang datang itu berupa pasien-pasien yang memiliki masalah kesehatan, jadi jasanya itu biasanya tidak disukai oleh konsumen, ya, karena dibutuhkan bila seseorang memiliki masalah kesehatan. Kemudian kegiatan pelayanan di rumah sakit itu bisa berupa pelayanan yang bersifat pribadi atau tailor-made service tadi, ya, bisa berupa ketika orang memiliki penyakitnya sendiri-sendiri, maka pelayanannya ya sendiri-sendiri bersama dengan dokter penanggung jawabnya dan perawatnya masing-masing. Kemudian lonjakan pasien yang ada di rumah sakit itu tidak menentu, dihadapkan dengan ketidakpastian tergantung pada masalah kesehatan yang dialami oleh masing-masing orang. Contohnya ketika terjadi wabah seperti sekarang, corona, maka pasiennya benar-benar melonjak secara drastis, bahkan banyak rumah sakit yang sudah kewalahan untuk menerima pasien, ya. Tapi untuk kondisi-kondisi normal seperti biasa, apabila tidak terjadi wabah, ya rumah sakit berjalan seperti biasa, ya, istilahnya banyak mungkin ruangan-ruangan atau kamar-kamar yang kosong, ya. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu seperti wabah, maka rumah sakit benar-benar bisa penuh, ya. Kemudian kelompok persediaan di rumah sakit itu dikelompokkan menjadi persediaan barang farmasi yang terdiri dari obat-obatan, kemudian bahan kimia, gas medis, kemudian peralatan kesehatan yang lain. Kemudian persediaan barang non farmasi itu bisa berupa bahan makanan, bisa berupa daging, ikan, sayur mayur, buah-buahan, bumbu-bumbuan kering, ya. Kemudian persediaan logistik umum itu bisa berupa bahan tekstil, bahan teknik, bahan rumah tangga, kemudian alat tulis kantor, dan bahan inventaris yang lain. Ya, berikut ini ada alur dari manajemen logistik di rumah sakit. Ya, di sini kan kemarin sudah sekilas dijelaskan ada berbagai macam fungsi dari manajemen logistik. Dimulai dari fungsi perencanaan dan penganggaran. Ya, yang pertama, jadi ketika melakukan suatu kegiatan manajemen, yang pertama harus dilakukan adalah melakukan suatu perencanaan terlebih dahulu, seperti tadi juga yang sudah dijelaskan. Dalam hal ini, bagian yang berperan dalam fungsi perencanaan adalah bagian dari pembelian, ya. Biasanya ada tim tersendiri yang khusus bertugas untuk membeli bahan baku. Kemudian juga bagian lain yang memiliki peran yaitu bagian SIM atau Sistem Informasi Manajemen yang ada di rumah sakit untuk melihat ketika melakukan perencanaan, kan tadi kita harus melihat stoknya masih ada atau belum, ya. Kemudian melihat bagaimana data-data kunjungan pasien dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini yang berperan adalah bagian SIM, yaitu bagian yang menangani Sistem Informasi Manajemen, ya. Kemudian setelah melakukan fungsi perencanaan, bisa melakukan fungsi pengadaan terlebih dahulu. Kemudian setelah barang-barangnya itu ada, baru diterima, ya. Dalam bagian ini yang berperan dalam fungsi penerimaan dan penyimpanan yaitu bagian IPS dari rumah sakit. IPS itu merupakan instalasi pemeliharaan sarana. Jadi yang berperan dalam fungsi penerimaan dan penyimpanan itu adalah bagian instalasi pemeliharaan sarana dari rumah sakit, ya. Kita harus istilahnya itu memelihara, kemudian juga mengontrol bahan-bahannya apakah ada yang rusak atau belum, seperti itu.
Kemudian setelah adanya proses penerimaan dan penyimpanan, tahapan selanjutnya adalah pemeliharaan dan pendistribusian. Jadi barang-barang yang disimpan tuh harus dipelihara dan didistribusikan ke unit-unit yang membutuhkan. Nah, bagian ini yang berperan yaitu ada bagian keuangan dan anggaran ya. Dan juga ada bagian SPI atau Satuan Pengawas Internal. Jadi dalam melakukan tahapan penerimaan dan penyimpanan, kemudian didistribusikan dan dipelihara, itu ada yang berperan di sini adalah bagian pengawas internal ya. Kemudian setelah sudah didistribusikan dan dipelihara, maka tahapan yang terakhir bisa melakukan fungsi penghapusan terhadap barang-barang atau bahan-bahan yang tadi sudah kadaluarsa, sudah rusak, tidak dapat digunakan lagi. Nah, itu biasanya yang berperan di dalamnya ada unit kerja dan tata usaha. Kemudian setelah melakukan fungsi penghapusan bisa dilakukan perencanaan lagi ya. Perencanaan kira-kira bahan atau barang yang dibutuhkan tuh apa saja, seperti itu. Nah, dalam berbagai macam tahapan fungsi ini harus dilakukan tahapan pengendalian dan pengawasan dari setiap tahapan, baik perencanaan, penerimaan dan penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.